Shalom, kembali lagi dalam program Sekolah Sahabat 5 menit bersama GMAHK Menteng, Jakarta. Program ini hadir setiap harinya untuk memastikan jantung Quran kita untuk tetap berdetak. Pada hari ini, hari Kamis 10 Juni 2021, kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat dengan subjudul Pelayanan Surgawi. Hari-hari sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana pelayanan keimamatan manusiawi di bait suci di dunia ternyata itu merupakan simbol, merupakan nubuatan yang lebih besar untuk tujuan yang lebih besar, yaitu kematian Yesus di kayu salib untuk menebus kita umat manusia dari dosa. Dan ternyata kalau misalnya kita pelajari pelayanan Yesus tidak hanya sampai di situ saja. Kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi walaupun Yesus sudah mati di kayu salib dan naik ke surga, ternyata pelayanan Yesus untuk kepentingan kita, untuk menebus kita dari dosa, tidak hanya sampai di situ saja. Jadi ini merupakan kabar baik, merupakan bagian dari kabar baik itu, yaitu Yesus tidak hanya saja membayar hukuman untuk dosa-dosa kita, memikulnya sendiri kayu salib, tetapi sekarang dia berdiri di hadapan Allah sebagai pengantara kita, pengantara antara surga dan dunia, mengantara manusia dan Allah. 1 Petrus 2:24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan ini membuat pengertian kita lebih lagi sempurna, bahwa Yesus baik sebagai Allah dan manusia, yaitu seorang manusia yang sempurna tanpa dosa, adalah satu-satunya yang dapat menjembatani jarak antara manusia dan Allah yang disebabkan oleh dosa. Poin penting untuk diingat dalam semua ini adalah, meskipun sekarang ada seorang manusia yang dapat merasakan semua pencobaan, kesakitan dan pencobaan kita, sedang mewakili kita di hadapan Bapa. Ibrani 4 ayat 14 dan 15, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi ini merupakan kabar baik buat kita semua orang-orang berdosa, bahwa pada saat Yesus sudah membayar hukuman dosa-dosa untuk manusia di kayu salib, tetapi bukan hanya sampai situ saja, Yesus naik ke surga menjadi imam pengantara bagi kita untuk meminta pengampunan dosa kepada Allah Bapa secara langsung. Tetapi ingat, bukanlah merupakan suatu permission ataupun izin bagi kita untuk melakukan dosa semena-menanya, tapi ini menjadi kabar baik bagi kita bahwa Yesus sudah mati bagi kita, Yesus sudah dan sedang menjadi imam besar bagi kita. Kita harus hidup lebih dekat kepada Tuhan. Matius 5:48, hendaklah kita sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit pada hari ini. Pastikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua membawa pertanyaan-pertanyaan saudara ke diskusi Sekolah Sahabat-sahabat ini untuk memastikan jantung Quran kita tetap berdetak. Sampai bertemu di hari esok. Tuhan Yesus memberkati.